Santet itu kan kiriman. Kalau lo ngebalikin kiriman, itu dibalikinnya ke dukun yang ngirim atau ke klien yang mesen ke dukunnya? Dua-duanya biasanya. Main lagu, main gitar dong. Nyanyi. Orang kesurupan seharusnya. Bisa diedit. Coki, Coki. Aduh. Oke, tepuk tangan lo buat Coki. Aduh. Gila. Tadi gua lagi lewat, terus gua dengar ada yang Mulai tertarik ya. tumben banget ngumpul-ngumpul, ada apa nih? Ini lagi ngomongin show lo yang keren kemarin itu. Aduh. Menurut gua Coki udah Terima ngelewatin kasih banyak. apa ya, performa komika nasional lainnya sih menurut gua ya. Udah lebih lah. Lebih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Itu banyak. kayak gabungan Seinfeld, Chris Rock sama Sam Smith. Karena ada nyanyi-nyanyinya kan? Karena ada nyanyi-nyanyinya Betul. dong. Iya, ada Mario Teguhnya juga, ada motivasinya. Ada motivasinya juga. Ada sense. Itu buat yang tahu-tahu aja. Buat yang tahu-tahu aja. Buat yang Kalau tahu-tahu aja. kata Adriano Corby, memang Coki ini terlahir sebagai pengabar katanya, karena apa yang disampaikan tuh enak didengar. Gitu. Oh, iya. Ya, thank you. Emang harus begitu ya kalau pengen sukses bersekutu dengan. Cok, lo udah kenal kan sama Reza juga? Oh iya, kan? kita baru pertama kali satu konten. Reza loh. sama Reza. Iya, Reza juga. Ya. Namanya Reza juga. Yang Kenapa? satu ateis. Tapi ngomong-ngomong kita nih kalau dari stage ujung sama ujung. Iya benar. Iya, nama boleh sama, tapi benar. pemahaman akan hal-hal metafisika kali istilahnya. Benar nggak sih metafisika bro? Iya benar. Gue tuh terakhir kali ngeliat lo tuh di konten yang katanya di kantor MLI ada hantunya bang. Kenapa tiba-tiba? Dia masih ganggu nggak? Ya masih lah. Oh masih? Masih. Anak-anak? Ya masih Ada gitu lah. beberapa. yang kemarin yang di sana. Enggak, yang di sini yang baru. Oh lu nggak tahu? Yang ini di sini. Iya, kantor ini. Ini nih pohon ini. Enggak ditunjuk dong. Cok, tapi lo percaya gitu-gituan gak sih? Sebagai super logic man? Gue nggak terlalu sih ya. Gak terlalu. Lo kan udah pernah terawang ya waktu di sini. Gue mencoba ngasih tahu apa yang gue pahami kenapa itu bisa terjadi. Kalau buat gue, kalau konteksnya di kantor kita kan jadwal editan banyak. Anak-anak pasti Oh, ini mematahkan cerita tentang kalau menurut kuntilanak gua. yang ada di kantor. Oke, Iya, biar menurut gua. pada inget dulu. Oke, terus? Kan kita jadwal editan kan di kantor banyak, terus orang mumet, belum lagi ngurus jadwal syuting, talent telat apa segala macem, belum lagi ada audio. Dalam keadaan stres seperti itu kan, gerakan sedikit pun hantu. Bisa jadi, Masuk akal. bisa jadi. Padahal mah yang hantu nasibnya. Salah satu itu opsi. Bener. Atau bisa juga yang Reja bilang. Iya. Bisa juga kemungkinannya. Tergantung kalian mau percaya yang mana sih. Kalau gue sih. Gua sih percaya yang tadi, Cok. Logis sih. Tapi gue penasaran, mumpung ada orangnya, lu tuh bisa ngelihat, ngerasain atau karena setahu gua katanya anak indigo tuh macamnya beda-beda. Ada yang bisa meramal masa depan, ada yang bisa melihat hantu doang, ada yang dia nggak bisa ngelihat hantu tapi bisa mendengar. Nah lu tipe yang mana? Bisa melihat. Bisa lihat masa depan nggak? Kadang bisa. Oh berarti sih semuanya dong. Lumayan lengkap sih dari apa yang gue suka dengerin. Anjir gokil. Dia juga. lebih normal nggak, disabilitas nggak bisa dengar gitu tadi. Bukan maksudnya. Maksudnya mendengar hantu. Iya. Bukan emang. Tapi gue tanya nih, sebelum kita ngobrol lebih serius, lo pernah ke medis nggak? Nanya suara-suara yang lo denger nih autentik atau karena kita di medis tuh ada istilahnya skitso. Iya, benar. Lo nggak sebelum kita ngobrol kayak Betul, mana betul, ya? betul. Nah, supaya kita, lo pernah nggak ke medis? Siapa tahu di masa lalu ada cerita itu kan gue nggak tahu. Pernah nggak? Pernah dibilang halu. Oh ya? Sama berapa psikiater? 4. Wah. Bener berarti kalau
Lo kalau ngeliat masa depannya, nih kebetulan ada tarot nih. Iya. Lo medianya pakai tarot atau flash atau bayangan? Gue penasaran. Gambaran. Nonton TV. Itu bisa lo atur sesuai keinginan lo atau tiba-tiba muncul? Tiba-tiba muncul. Oh berarti nggak bisa titipan ya? Tiba-tiba muncul aja. Oke. Titipan apaan sih maksudnya? Misalnya contoh, gua nih, misalnya ada orang deh datang, liatin masa depan gua dong. Bisa nggak kayak gitu? Atau harus nunggu dia tiba-tiba muncul? Kayak ada gambaran aja. Oh, Bisa. berarti bukan lo yang kontrol ya? Bukan. Karena kalau dia bisa kontrol, harusnya saya kenal Anda dari dulu sih. Biar tidak tertangkap. Tapi kalau lari ke sana, Iya. dia juga ada cerita. Oh, iya? Zaman dulu pernah melindungi bandar untuk ya? tidak tertangkap. Nah, coba kita mulai dari situ. Kita mulai dari situ tuh. Ini menarik nih, ini menarik. Sorry, kenapa gua baru tahu? Saya koreksi. Oh, iya. Kenapa kita baru tahu? Karena ini kan bandar, duitnya gede, ke pemakai nggak mau gede kan? Benar. Kita berangkat dari situ. Betul. Nanti kita obrolin lagi hal-hal apa aja sih yang udah pernah Reza lakuin di. Oke, lo berarti maunya disebutnya sebagai seorang apa? Praktisi atau paranormal atau lo nyamannya disebutnya sebagai Biasa aja sih. ya Artis mah. ini aja mulai artis kamu. Dia healer aja. healer ya. Healer. Oh ya healer lebih netral. Iya. Oke. Berkurang kumis dong kamu ya. Gue Hitler itu. Ini horor loh, ini horor. Horor ini. Ya, jokes junkies pokoknya. Yakin Jadi gimana? Waduh. Jadi gimana ceritanya? Awalnya lu bisa diminta untuk melindungi seorang bandar. Gue penasaran tuh denger ceritanya. Tadinya sih kita nggak dibilangin itu dia bandar gitu. Oh. Gitu. Jadi kita cuma suruh ngikut pas waktu dapat job suruh ngikut nganterin tuh klien. Ya. Terus pas posisi di pertengahan perjalanan ada gambaran. Oke. Dia lagi dicari polisi. Oke. Oke. Dan saat itu? Karena kita waktu itu sempat nanya di gambaran itu, dia kenapa pakai kacamata hitam terus? Oke. Padahal waktu malam. Oke. Gitu. Terus di ini orang yang kamu di sampingmu adalah orang negatif. Gitu. Oke. Yang ngomong ini siapa? Enggak, bandar mah positif. Suara dari yang suara energi suara. ini. Oke, terus lanjut. Akhirnya terus saya harus gimana gitu. Keluar dari area. Oh. Caranya kayak seperti apa gitu. Ikutin alurnya aja dulu. Oh. Gitu. Dan akhirnya lo ikut sampai dia, lo sempat melakukan tugas lo nggak di sana melindungi dia, atau Iya. lo keburu cabut, lo melindungi. Melindungi. Dan saat itu tidak terjadi apa-apa. Pas nyampe di lokasi, Ya. memang di luar kota itu dia selalu menanyakan, di sini kafe ini aman apa enggak? Gitu. Oh sorry, ini mau transaksi berarti ya? Dia bawa barang. Kita nggak mikir dia bawa barang apa enggak gitu. Kita Oke. mikirnya ya udahlah aman Pak gitu. Oh. Dan saat dia pakai jasa lo, dia nggak ketangkep? Baru ngomong. Oh. Baru ngomong di pertengahan ada polisi lewat. Jadi perlindungannya bukan transaksional di depan, tapi tidak sengaja melindungi gitu. Oh iya ya, gue ngerti. Tapi lo ada perasaan bersalah nggak setelah itu? Ya karena nggak tahu juga sih sebenarnya. Cara transferan sudah masuk sih ya. Transfer, aduh, Transferannya sabun. Cabul lagi. Halu tuh gara-gara itu. Tapi itu menarik banget. Iya. Tapi terakhir kali lo dengar bandarnya sekarang ketangkep? Enggak. Malah tobat. Penasaran gue cerita nggak dia tobatnya gara-gara apa dipertemukan sama jin yang ngasih tahu lu apa? Ya itu valid, dia kan mau Iya. tahu. Tobatnya itu gara-gara kitanya udah mau pengen pergi. Kita ingin pergi. Lo udah nggak mau membantu dia lagi setelah lo tahu apa pekerjaannya, lo nggak mau bantu dia lagi, dia merasa nggak bisa tanpa lo, dan dia tobat. Sampai kita ditahan untuk pulang. Nggak boleh pulang. Iya. Dan setelah lo nggak bantu, akhirnya dia tobat. Pertama sih dia oleng dulu, gitu. Terus Oh dia akhirnya jadi lebih takut ya? main bilang lu perempuan takut malah ya? jajan. Oh jajan. Iya. Gitu. Terus kita kasih pelajaran orang yang dia beli barang itu ketangkap kan di Bogor, seperti itu posisinya. Gitu. Terus gimana caranya saya mau keluar gitu, tapi saya udah dapat bayaran gitu dari dia gitu.
Itu di gambaran suruh ngikutin alur terus. Akhirnya kita keluar tuh gitu. Iya. Pasti udah dibayar suruh pesan apa yang kita pengen gitu. Abis itu lu keluar? Keluar. Apa Cok? Apa menurut lo cerita dia? Ya kalau buat gue sih ya nggak apa yang mau dibuktiin susah apa. Kenapa menurut gue ketangkep tuh memang nunggu giliran sih. Mungkin kalau buat gua saat itu belum giliran logiskanya. Belum giliran si bandarnya aja. Nah, tapi kalau si bandarnya merasa bahwa itu adalah perlindungan dari lu ya sah-sah aja. Tapi kan apa yang dia rasa dan apa yang sebenarnya terjadi itu dua hal yang berbeda kalau buat gua. Nah, mungkin saat itu dia lagi hoki aja dan jadi jadi kayak karena ada dia ya, benar. Jadi makin berani. Mungkin sih kalau gua ngelihatnya kayak gitu ya. Kalau lu sendiri gimana yang juga sama sih maksudnya. Enggak, yang diomongin Coki itu pasti ada waktunya dan kebetulan memang itu belum waktunya gitu. Tapi sebenarnya moral of the story-nya sih gue percaya ya lo mau kalau lo pakai narkoba harusnya sih udah ditangkap. Harusnya. Karena di depan kita pas turun dari mobil di Alfa itu polisi ada di situ. Dan posisi yang klien kita di sebelah kita. Itu polisi di polisinya lagi dibutakan gitu maksudnya ya? Kayak dibutakan polisinya. Nggak ngeliat, cuma kita doang. Si polisi cuma ngeliat dia doang. Sorry, polisinya di situ untuk mencari klien lo. Berarti dia sudah TO. Klien lo tuh udah ditargetin mas. Iya. Berarti yang pas ngelihat, wah cuman pemakai nih, gak ada badannya. Karena kurus badannya kan. Iya. Kita ngejar badannya nih. Iya. Tapi mungkin juga, tapi kalau gue ya, apalagi sekarang, oknum-oknum polisi ini kalau nyamperin bandar, kalau oknum ya, oknum polisi ini kalau nyamperin bandar belum tentu ditangkap. Siapa tahu beli. Waduh. Oknum, benar. Oknum. Nah kan ada beritanya. Benar. Tolong munculin di sini biar saya nggak bahaya. Tolong munculin di sini banyak nih. Jadi bukan saya yang ngomong dan ini kan oknum. Tidak merepresentasikan institusi kita. Tapi saya luruskan. Silakan diluruskan. Tidak beli sebenarnya. Itu malah nggak bisa dibela. Itu saya udah bener. Saya udah bener tadi. Jadi berat di editor. Oknum. Ya tapi kalau gue sih lagi-lagi ya, yang namanya human error kan tetap masih ada. Ya siapa tahu mungkin saat itu bandarnya itu ada di satu sisi yang memang nggak kelihatan aja. Ya nggak jadi kalau menurut gua sih. Dan mungkin ya, mungkin kan lampunya gelap, remang-remang saat itu posisinya nggak? Situasinya terang. Iya. Ya atau bisa jadi mungkin polisinya nggak nyari. Sampai asisten yang bandar itu panik karena dia tahu itu yang dimasuk itu di Alfa itu polisi. Gitu. Tapi dari mantan pemakai narkoba mungkin lo bisa confirm. Sebagai mantan pemakai narkoba sih memang kita punya kecenderungan untuk paranoid akan segala hal, bahkan hal-hal terkecil. Jangankan gitu aja, misalnya kita ngelihat orang yang dia bukan polisi tapi kerja di kantor polisi, kita pasti asumsinya ini pasti mau nangkap gue nih. Ya. Jadi bisa jadi mungkin betul ada polisi dan bisa jadi memang polisinya itu ada di tempat itu, tapi mungkin karena pengen beli rokok. Mungkin. Dan itu asumsi si bandarnya yang merasa bahwa dia di situ untuk menangkap. Karena benar nggak sih? Lo ngerasa nggak sih kalau bandar tuh ada bukan bandar sih, pemakai. Tapi dia pakai juga tuh cuman jualan. Oke. Iya. Tapi bisa tahu itu polisi tuh dari mana? Dia pakai seragam. Kan nggak pakai seragam. Pakai seragam. Oh iya. Enggak, karena manggilnya Dek. Halo Dek. Tapi kasus kasus terheboh yang pernah lo tangani dalam karir lo apa aja? Membalikan Telapak tangan. Membalikan santet. Iya, sampai meninggal. Waduh, anjing nih. Membalikan santet sampai yang mengirim santet meninggal. Oke. Di sini ada yang mau penasaran nanya soal santet nggak? Soalnya gue penasaran mumpung ada mantan praktisinya. Jadi kalau santet itu ada levelnya nggak sih, Ja? Ada. Oke. Yang paling rendah
membuat kita bagaimana kalau kita di sana? Gatel-gatel. Itu mah jarang mandi. Patah tuh. Ya, tapi siapa tahu? Coba boleh. Itu mah jangan santet, Apa? masuk lapas kan. Di atasnya? Gatel-gatel di atasnya? Oh, dulu terima jasa bengkokin burung. Penis. Iya. Penis bikin bengkok. Iya. Nah, ini maksudnya gimana? Gua Ya kan penasaran yang nih. ada ngegedein pajak. Ini dibengkokin Dan itu termasuk bagian dari santet. Iya dong. Oke, iya. Tujuannya si target ini misalnya penisnya dibengkokin. Biar dia apa? Nggak Kenapa nafsu. Anda semangat sekali ngomongin penis dibengkokin? Lo siapa tahu ada yang bengkok juga kan bisa begini. Kunci ya? Kunci. Nah, kan gue penasaran. Benar. Ya, biar nggak nafsu lawan jenisnya. Iya, karena dia waktu itu bi- posisi itu orangnya main perempuan kan. Oh. Biar nggak bisa main perempuan terus. maksudnya. Berarti mirip kayak ini ya, yang di daerah Kalimantan, yang katanya pindah tempat, pernah dengar nggak katanya penisnya pindah ke jidat atau katanya ada yang kayak gitu ke belakang pintu. Sumpah ini bukan jokes. Ada itu tahanan pintu kali bukan penis. Nggak ada di belakang pintu. Humor editor. Tapi oke, berarti yang itu bikin penis bengkok. Itu bengkok beneran atau ilusi orang yang ngelihat seolah-olah bengkok? Bengkok dia bagus. bengkok. Bengkok beneran. Ke atas berarti nyata. Nah, itu dari ke atas atau ke bawah? Ke samping kanan. Ya jadi biasa kan dia berdiri. Iya. Ya. Ini nggak berdiri. Oh, maksudnya bengkok tuh nggak berdiri. Oh, nggak. Enggak, bengkoknya benar-benar jadi bengkok kan? Bengkok iya. Dan kalau ngaceng pun tetap bengkok. Sakit, lebih sakit. Oh, jadi nggak bisa ngaceng. Walaupun panas. pingin ngaceng gitu. Panas. Oh, oke. Nah, biasanya itu akan permanen atau dibuka kalau yang klien lu minta dibuka atau gimana? Oh, tergantung klien ya yang minta mau bisa dibuka. By request. Oke. Nah, ini gua penasaran. Yang melakukan aksi bengkoknya itu jin atau Dari Kobusir. Mohon maaf dari Kobusir ini sendok. Nggak mungkin dari Kobusir begini kan? Tidak mungkin. Kan kayak yang melakukan gatal-gatal atau berat di pul itu kan jin nempel di sini. Iya. Ada jin yang memang bikin akhirnya gatal. Iya. Dan yang ada jin yang membengkokkan dia menggal terus. Maaf ya bang. Ya maksudnya jinnya ada jin. Enggak, kita dikasih tahu caranya di gambaran itu. Secara gaib. Secara gaib berarti ya. Oke. Bukan jinnya berarti ya. Oke. Nah, di atasnya itu di atas membengkokkan penis apa? Jadi kan gatel-gatel, bengkokin penis, di atasnya lagi apa? Tunggu bentar. Sebelum itu kita masuk ke atas lagi. Menurut lo gimana tuh? Membengkokkan penis. Ah, Dari kacamata lo. yang gue tahu sih kalau secara medis sih adanya cuma hipotensi ya. Hipotensi itu kita nggak bisa ketidakmampuan laki-laki untuk terangsang Ereksi. secara seksual. Dia horny sih horny tapi dia nggak bisa ngaceng. Nah kalau ngelihat penis bengkok sih gue belum pernah lihat secara langsung. Dan setahu gue juga. Dan kalau ngomongin penis saya cukup expert ya. Karena orang tua saya dokter. Betul. Iya, itu UGD. Benar. Benar. Banyak buku-bukunya pasti kan? Buku-bukunya. Benar. Dan kita kan pelajaran biologi. Benar. Betul. Tapi intinya Kenapa mainnya? Nggak ada terusan. Tapi setahu gue juga agak sulit dibuktikan karena biasanya orang yang misalnya dia bener-bener mengalami nih, bener-bener bengkok, itu pasti dia simpen sendiri dong. Iya. Dia pasti nggak mungkin, nggak mungkin gitu. Jadi susah juga gitu untuk dibuktikan. Tapi setahu gue sih kalau secara medis yang gue tahu ada hipotensi dan memang ada di ilmu kedokteran itu penis bisa patah ada. Iya. Betul. Ada. Nah mungkin itu kali kalau lo bilang kalau deskripsinya dia sakit apa bisa patah, ada yang dioperasi bahkan sampai dioperasi. Betul. Atau bisa masuk kalau secara goibnya dia ngirim penyakit yang bisa membuat itu hipotensi. Ya? Jadi yang dikirim penyakit. Oh. Tapi di atas itu lagi apa? Kan tadi kan gatel-gatel, membengkokkan penis, di atasnya lagi? Ngembalikin kiriman orang. Yang sampai meninggal tadi ya lu ceritain ya. Oke, jadi biasanya tuh santet itu kan kiriman. Kalau lo ngebalikin kiriman, itu dibalikinnya ke dukun yang ngirim atau ke klien yang mesen ke dukunnya? Dua-duanya biasanya. Oke. Dan biasanya kalau dibalikin ke sana, Negosiasi sama yang bikin. Gitu. Gimana negosiasi gimana? Sama dukun yang Ngirim. Yang ngirim. Terus Baru abis negosiasi dia mau cabut atau enggak gitu. Kalau dia nggak mau cabut ya kita balikin.
Berarti di situ baru ada perang. Iya, perang pasti. Oh. Sejauh ini ada nggak praktisi-praktisi paranormal tertentu yang belum bisa lo kalahkan atau lo segan berhadapan dengan dia? Kalimantan. Oh. Kenapa lo agak segan berhadapan dengan teman-teman dari Kalimantan? Tiket pesawat. Enggak. Karena ibu kota baru. Nanti 2024. Gimana? Kenapa? Apa yang bikin lo menyegani teman-teman di sana? Ya karena ilmunya paling tinggi kan. Di Indonesia, menurut terawangan lo? Iya, Oke. Berarti lo pernah ngebalikin? Pernah. Oke, kalau mengirim Ngirim bisa. dulu ya. Itu rate-nya berapa sih? Kalau gue penasaran, pengen tahu. Apa? Rate harga. Bayar. Tergantung dari yang kita permintaan dari klien. Misalnya, oke, misalnya gue jadi klien, gue datang ke lu, Iya. terus gue ngomong kayak gini, nanti lu sebut aja harganya ya. Oke. Gimana? Gue benci banget nih sama orang ini, gue pengen dia mati. Nah kalau request gue begitu harganya berapa? 15 jutaan. 15 juta. Murah dong, 15 mati bukannya 50. 15 atau 50? Kalau misalnya tergantung, kalau cuma permintaan gitu aja 15 jutaan. Oh kalau menderita, Kalau menderita menderita dulu. bisa 50 jutaan. Oh berarti lebih gampang ya. Karena kalau Iya. udah instan atau Ada yang sampai ke ini nggak? Mesen ke pemakamannya, penguburannya. Mohon gitu. maaf. Mohon maaf. Ada paket aja. Biasanya tuh yang Sorry. lebih berat yang Mau sekalian 50 jutaan. dikuburin nggak gitu ya? Oke, kalau 50 juta kenapa lebih berat biasanya? Karena nggak bisa diobatin. Karena dikunci. Nggak bisa ngobatin. Oh. Dikunci. Jadi bisa kita kirim. Ya. Nah, kuncinya itu kita ambil. Jadi kalau dia mau sembuh harus kita yang lepas. Nunggu dia teriak sama yang Oh.